Warta Jemaat Tahun Baru 2021. Jumat 1 Januari 2021. Jemaat yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat Tahun Baru 2021 dan selamat beribadah kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam kebaktian Tahun Baru 2021 secara online. Pokok warta jemaat sebagai berikut. Kebaktian Tahun Baru dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andus Agustria MP Emin. Informasi persembahan pada kebaktian ini yaitu persembahan syukur Tahun Baru 2021 melalui amplop syukur Tahun Baru yang didistribusikan oleh Majelis Penghubung Sektor atau dapat mengambil di Sekretariat Gereja atau melalui transfer ke rekening GKP Yeruel Cibubur. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan, penyampaian pujian dan atas persembahan yang akan disampaikan oleh jemaat, serta mengucapkan selamat Tahun Baru 2021 kepada seluruh jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Atas perhatian seluruh anggota jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, selamat Tahun Baru 2021. Dalam memasuki tahun yang baru, kita diperhadapkan dengan pertanyaan, apa sajakah yang baru dalam hidup kita? Apakah hanya tahun yang berganti, sementara hidup kita masih sama dengan yang lalu? Kiranya melalui ibadah ini, iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan diteguhkan kembali untuk mengisi tahun baru ini dengan perubahan dan pembaruan diri kita di hadapan Tuhan, sesama serta lingkungan sekitar kita. Marilah kita berdiri dan memulai kebaktian dengan menyanyikan PKJ ayat 6 ayat 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta. Saudara, kita masuki kebaktian Tahun Baru pada saat ini dengan satu pengakuan pertolongan dan cinta kasih Allah Bapa meneguhkan pengharapan kita memasuki Tahun Baru 2021. Amin. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Damai sejahtera Allah senantiasa besertamu dan besertamu juga. Sidang Jemaat Tuhan, kebaktian Tahun Baru 2021 ini bertema tegas mewujudkan perubahan dengan nas pembimbing diambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang kelima yang berkata, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kita mengangkat pujian PKJ 54.
dan selamat. Jemaat Tuhan, mari kita nyatakan pernyataan syukur kita. Ada banyak hal yang telah kami rasakan di sepanjang perjalanan tahun 2020 yang telah kami lalui. Namun di dalamnya kami melihat bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa menopang dan menguatkan kami. Sehingga saat ini kami boleh berada di tahun yang baru, tahun 2021. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keluarga, sahabat, dan teman, dan handai taulan yang boleh Engkau hadirkan dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga boleh saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang dijumpai. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tahun yang baru ini dengan hal yang berguna, sehingga hidup kami jalani boleh mendatangkan berkat bagi sesama dan juga bagi lingkungan sekitar dan alam yang Tuhan karuniakan di mana kami hidup di dalamnya. Jadikan kami sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan, untuk mendatangkan damai sejahtera-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami, baik di dalam keluarga, di dalam kehidupan persekutuan gereja, lingkungan pekerjaan, masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan, di awal tahun yang baru ini, biarlah kami kembali membangun komitmen dan diri dan komunitas kami untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia akan tugas dan panggilan-Mu, sehingga hidup kami boleh berbuah kebaikan dan dirasakan oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari dahulu kala, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sejenak memeriksa diri kita masing-masing dan mengakui bahwa selama ini kita lupa untuk memperbaiki sikap hidup kita dalam perbuatan dan perkataan. Tahun baru seringkali tidak diikuti dengan perubahan akan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa secara pribadi, memohon pengampunan dalam nama Kristus. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Kristus, ampunilah kami jika seringkali kami melupakan tanggung jawab kami untuk memiliki sikap hidup yang baru dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika seringkali kami lebih memilih untuk berdiam dalam sikap hidup kami yang lama. Ampuni kami ya Kristus, dan mampukan kami untuk berubah dan memiliki sikap hidup yang baru. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selalu dekat
Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mari kita berdiri. Kita akan menerima berita anugerah pengampunan. Setelah kita mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita, marilah kita berterima kasih dan kita mendengarkan dan menerima berita anugerah sebagaimana yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 yang berkata, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku." Demikian berita anugerah dari Allah. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saya persilahkan sidang jemaat untuk duduk kembali. Mari bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara, kita bersatu hati dalam doa epiklesi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami sungguh datang ya Tuhan mengucap syukur kepadamu pada saat ini di hari pertama tahun yang baru ini, tahun 2021. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, betapa kami meyakini dan kami percaya bahwa jika kami Engkau hantarkan untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu semua ya Tuhan kami percaya, kami yakini, oleh karena Tuhanlah yang sudah menganugerahkannya dan Tuhan yang sudah menyatakannya bagi kami sekalian umat Tuhan, untuk berkarya, untuk mengisi kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh merindukan akan pertolongan Tuhan, tetap Tuhan nyatakan bagi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur kami juga merindukan suara Tuhan, kiranya berkenan Tuhan kumandangkan. Suara Tuhan berkenan Tuhan nyatakan bagi kami lewat firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, kuduskan dan sucikanlah kami, supaya kami dikuatkan hanya oleh Tuhan. Bahkan biarlah ya Tuhan seluruh pikiran, seluruh perasaan kami, bahkan juga ya Tuhan seluruh keberadaan kami dapat tersiapkan untuk menyambut firman Tuhan, menjadi bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih-benih firman, bahkan juga mengakarkannya, menumbuhkannya, mengembangkannya, dan bahkan membuahkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, berkati seluruh umat Tuhan, bahkan juga hamba-Mu. Berkati ya Tuhan supaya firman Tuhan yang akan Tuhan taburkan sungguh menjadi kekuatan, bahkan suluh dan tuntunan dalam jalan kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih, berfirmanlah kepada kami
karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Yohanes pasal 8, Injil Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom, selamat tahun baru. Kita sudah berada di tahun yang baru 1 Januari 2021 hari ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang paling penting adalah ketika kita berada di tahun yang baru ini, apakah ada perubahan yang kita alami? Apakah memang saudara tahun baru menjadi sesuatu yang penuh dengan momen-momen perubahan? Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak ada yang tidak berubah dalam hidup ini, kecuali perubahan itu sendiri. Nah, dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terpenting untuk bersama-sama kita renungkan dalam kebaktian tahun baru ini sebagaimana tema dari perenungan kita, tegas mewujudkan perubahan. Tema kita tegas mewujudkan perubahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita semua tentunya menyadari betapa sesuatu yang mesti kita perjuangkan dalam kehidupan kita adalah bersikap konsisten. Dan seringkali Bapak, Ibu, Saudara, perubahan yang terjadi dalam diri kita adalah perubahan yang seringkali mengalami pasang surut. Hari ini kita menjadi seperti A dan besok menjadi seperti B dan seterusnya. Seringkali kita memang diperhadapkan dengan tantangan inkonsistensi. Inilah Bapak, Ibu, Saudara yang ingin
ditegaskan lewat pokok pikiran kita dalam perenungan di tahun yang baru ini, tegas mewujudkan perubahan. Saudara, di rentang waktu di Perang Dunia Pertama antara tahun 1914 pada saat menjelang Natal hingga tahun baru 1915, itu menjadi masa tenang di suatu medan pertempuran pada Perang Dunia Pertama, ketika perang antara tentara Jerman dan Inggris melakukan gencatan senjata antara rentang waktu Natal 1914 hingga 1 Januari 1915. Jerman dan Inggris yang sedang berperang ketika itu menghentikan peperangannya. Ada gencatan senjata antara 25 Desember sampai dengan 1 Januari. Apa yang mereka lakukan, para prajurit dan para tentara Jerman dan Inggris, mereka membuat pohon Natal bersama antara serdadu Inggris dengan serdadu Jerman. Mereka bertukar rokok, mereka memberi tanda tangan, bahkan mereka bermain sepak bola bersama-sama. Tetapi setelah selesai perayaan tahun baru, mereka kembali saling baku tembak. Mereka kembali saling membunuh dalam medan peperangan itu. Saudara, seringkali juga dalam kehidupan kita saat ini, masa Natal dan masa Tahun Baru menjadi periode yang sangat indah, di mana antar saudara ada hidup rukun. Di masa periode Natal, saudara, ada begitu banyak orang saling bersilaturahmi seorang dengan yang lainnya. Ada rekonsiliasi, ada perdamaian, ada sukacita, dan seterusnya. Namun hal yang mesti dikritisi adalah apa yang terjadi setelah itu. Yang terjadi setelah itu adalah seperti di Perang Dunia Pertama antara Jerman dan Inggris. Ketika pada masa Natal sampai dengan Tahun Baru mereka berdamai, ada gencatan senjata. Namun ketika semua itu usai, mereka konflik kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini tentu mengajak kepada kita, Bapak Ibu Saudara, untuk tetap tinggal diam dalam perdamaian. Itulah Bapak Ibu Saudara yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Saudara, kata tetap ini menunjukkan keajekan. Kata tetap ini menunjukkan pada konsistensi, saudara. Inilah memang yang diinginkan oleh Allah dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan murid-muridnya, dalam kehidupan kita selaku gerejanya. Supaya kita terus-menerus berubah untuk menyatakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Tidak hanya pada satu periodik tertentu, tetapi ini adalah sesuatu yang mesti kita perjuangkan terus-menerus, saudara. Bahkan kita perjuangkan dari waktu ke waktu, kita perjuangkan dari hari ke hari, kita perjuangkan dari minggu ke minggu, kita perjuangkan dari bulan ke bulan. Bahkan ketika kita menyadari pada hari ini kita masuk di tahun yang baru. Itulah Bapak Ibu Saudara yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Supaya kamu tetap
dalam firman-Ku. Karena jika kamu tetap dalam firman-Ku, kata firman Tuhan, jikalau kehidupan kita selaku gereja, selaku umat Tuhan tetap tinggal dalam firman Tuhan, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bagaimana kita menyatakan kemuridan kita adalah dengan kita tetap tinggal dalam firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata tetap di sini menjelaskan bahwa orang yang mendengar pengajaran Yesus adalah mereka yang terus-menerus berjuang dalam keyakinan imannya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes mencatat dalam pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sesungguhnya di sini ada pertentangan di antara orang-orang Yahudi yang menerima Kristus dan yang percaya kepada Kristus dengan orang-orang yang menolak Kristus Yesus. Dan pertentangan antara mereka yang percaya dengan mereka yang menolak Yesus Kristus, sebagaimana yang dinyatakan dalam Yohanes 7 ayat yang ke-43, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang kemudian membuat mereka mengalami goncangan-goncangan, dan perubahan yang terjadi adalah perubahan yang tidak konsisten. Dan disinilah firman Tuhan mengingatkan kepada umat Tuhan ketika itu, bahkan juga kepada kita sekalian, supaya kamu tetap dalam firman-Ku. Dan orang-orang yang tetap tinggal dalam firman adalah mereka yang benar-benar adalah murid-Ku. Itulah yang ditegaskan oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Dan bahkan dikatakan juga, dan kamu akan mengetahui orang-orang yang tetap dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang benar, adalah murid Tuhan, dan sebagai murid Tuhan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Itulah yang ditegaskan Bapak Ibu Saudara oleh firman Tuhan kepada umat Tuhan penerima Injil Yohanes pasal 8 ini. Juga kita sekalian sebagai jemaat Tuhan pada masa kini. Bahwa orang-orang yang tinggal tetap dalam firman adalah orang-orang yang menjadi murid Tuhan. Dan yang menjadi murid Tuhan adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan, saudara. Kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah bukan kemerdekaan secara politis. Tapi kemerdekaan yang dimaksudkan di sini adalah kemerdekaan kelepasan dari belenggu dosa. Jadi orang-orang yang tinggal dalam firman dan tetap tinggal dalam firman, orang-orang yang adalah murid-murid Tuhan dan orang-orang yang mengenal kebenaran adalah orang-orang yang dimerdekakan. Dimerdekakan berarti dimerdekakan dari belenggu dosa. Itulah yang ditekankan oleh penulis Injil Yohanes kepada umat Tuhan ketika itu, juga kepada kita sekalian sebagai umat Tuhan. Bahkan ketika kita hendak menjalani, menapaki kehidupan kita di tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara, maka perjuangan kita adalah perjuangan untuk hidup dalam jalan kebenaran. Dan setiap orang yang hidup dalam jalan kebenaran, maka ia akan menerima kemerdekaan, kelepasan dari belenggu dosa yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah bagian firman Tuhan yang sekiranya menjadi pedoman. Inilah bagian firman Tuhan yang kiranya menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kita di tahun yang baru ini. Kita tetap di dalam firman Tuhan. Karena setiap orang yang tetap dalam firman Tuhan,
maka ia adalah muridnya. Dan setiap orang yang menjadi murid, maka ia juga adalah orang yang mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu di dalam Kristus adalah kebenaran yang memerdekakan. Nah, dengan semangat itu, dengan keyakinan itu Bapak Ibu Saudara, mari kita masuki, mari kita jalani tahun yang baru ini, 2021, dengan berdasar pada pengharapan di dalam Tuhan saja. Dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber pertolongan dan penyertaan bagi kita. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.
kita mengangkat pujian dari PKJ 239, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat pokok-pokok doa syafaat kita yang nanti sama-sama kita akan akhiri dengan kita memanjatkan, menyatakan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa kita. Ya Tuhan, kami datang membawa doa syafaat kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui ibadah pada pembukaan tahun, awal tahun 1 Januari 2021. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan nyatakan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus bertekad mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kami. Tentu ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan untuk menopang kami, supaya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami mewujudkan perubahan itu, menjadi gereja yang terus berubah. Maka kekuatan yang dari Tuhanlah yang terus menopang dan menuntun kami. Tuhan Bapa dalam sorga,
Berkati ya Tuhan kiranya kami sekalian umat-Mu, supaya di tengah-tengah begitu banyak kesulitan, di tengah-tengah begitu banyak tantangan dalam kehidupan ini, kami ingin belajar untuk tetap tinggal diam di dalam Tuhan, di dalam firman-Mu. Sekalipun ya Tuhan tentu tantangannya teramat berat bagi kami. Terlebih ya Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini. Namun ya Tuhan, kami percaya dan kami meyakini bahwa tangan dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, maka ke dalam tangan-Mu lah kami ingin menyerahkan ya Tuhan seluruh gerak dan perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu yang kokoh. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, tuntun gereja-Mu, tuntun umat Tuhan di kehidupan pada tahun yang baru ini. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, berkati gereja Tuhan di tempat ini, di dalam penata layanan yang terus kami lakukan, baik melalui majelis jemaat, melalui pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi, bahkan juga ya Tuhan sektor-sektor dan panitia-panitia. Berkati ya Tuhan kiranya kami, orang-orang yang lemah ini, supaya hanya dengan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan kami dimampukan terus-menerus mewujudkan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga mau teringat membawa dalam doa kami untuk anggota jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang dalam pemulihan, yang juga ya Tuhan sakit oleh karena terinfeksi COVID-19. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dan masyarakat yang sakit. Biarlah ya Bapa Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka, bahkan memberkati setiap obat yang dimakan diminum, untuk Tuhan pakai menjadi alat kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian juga pada saat ini kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, baik duka cita, pergumulan keluarga, pekerjaan, ekonomi. Demikian juga ya Tuhan pergumulan-pergumulan yang lainnya, biarlah ya Bapa Engkau yang melihat kami anak-anak-Mu. Engkau adalah gunung batu dan kekuatan bagi kami. Ya Tuhan di tengah pergumulan yang ada, Tuhan kiranya menganugerahkan pertolongan itu kepada kami, sehingga kami sanggup ya Bapa untuk boleh keluar dari segala pergumulan yang ada, bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi oleh karena Tuhan yang menopang kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan kami juga mau berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan kiranya Engkau berkati para pemimpin kami dari tingkat yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Berkati ya Tuhan mereka dengan segala hikmat dan kekuatan pertolongan yang dari Tuhan. Supaya dengan pertolongan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, maka para pemimpin kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Membawa kehidupan yang penuh dengan sejahtera dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan juga pada hari-hari ke depan, di sepanjang bahkan tahun yang baru ini. Kiranya tangan kasih Tuhan jugalah yang senantiasa menuntun dan menyertai kami. Inilah ya Tuhan seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita persembahkan ungkapan syukur awal tahun kita kepada Tuhan dan dengarkanlah sabdanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ia adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2. Teknis pengumpulan persembahan anggota jemaat untuk persembahan syukur awal tahun 2021 dapat dilakukan dengan cara yaitu: A. Persembahan disampaikan melalui transfer ke rekening Bank BNI Cabang Pembantu Cibubur nomor 6701318 atas nama GKP Yeruel Cibubur, dan mengirimkan bukti transfer ke Bendahara Umum Ibu Sri Prasetyaning Tias Ayu dengan nomor HP atau WA 0818485639. B. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan syukur awal tahun 2021 dan dapat diserahkan melalui Majelis Jemaat GKP Yeruel Cibubur atau datang ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Persembahan diiringi dengan nyanyian Kidung Keesahan 466 ayat 1. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau syukur atas kasih sayang dari saudara dan teman. Saudara-saudara, mari kita bawa persembahan syukur kita ini dalam doa. Kristus Tuhan, ajarlah kami mempersembahkan hati kami seperti Engkau memberikan hati-Mu mencintai kami. Ajarlah kami memberi bukan karena kelebihan, melainkan karena kerinduan untuk berbagi. Ajarlah kami bermurah hati, sebagaimana kemurahan-Mu telah dilimpahkan atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdiri. Masukilah dan langkahkan kaki untuk menapaki tahun yang baru dengan komitmen untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun yang telah kita lewati, serta meninggalkan dan menanggalkan kebiasaan dan pola hidup lama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga biarlah tercipta harmoni kehidupan yang menghasilkan melodi dan ritme yang indah dalam kehidupan yang akan kita jalani di sepanjang tahun 2021 ini. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati jemaat sekalian.